Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga tentunya Anda selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, tidak sendiri saya, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Sama-sama. Nah, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan yang nanti langsung disampaikan melalui Zoom. Nah, saya akan ingatkan kembali Anda pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, ini nih ada tambahannya nih. Jika Anda bersedia, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan langsung melalui sambungan Zoom dan tolong cantumkan di WhatsApp Anda. Karena seperti yang akan kita sama-sama dengarkan, pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan akan langsung bergabung melalui Zoom. Ini ada Bapak Budi Rohmat dari Pasuruan dan Ibu Zahroh Sri Lestari dari Purbalingga yang akan mengajukan pertanyaan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Pak Budi di sebelah kanan, ada Ibu Zahroh di sebelah kiri nih Pak Kiai ya. Kita penasaran ya, kira-kira apa yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Kiai. Nah, mungkin saya ke Pak Budi dulu nih. Pak Budi silakan. Oke. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, pertanyaan saya, apa saja yang akan dilakukan manusia ketika sudah di akhirat nanti, terutama bagi yang masuk surga, dan bagaimana kondisinya saat itu? Misalnya, ketika meninggal, dia berumur masih muda atau masih kecil misalnya. Lah, apakah di akhirat nanti kondisinya akan sama ketika dia saat itu meninggal? Baiklah Pak Budi, terima kasih. Nah, karena memang kebanyakan diskusinya ini soal apa yang akan terjadi di neraka begitu ya Pak Kiai ya. Kita ingin mendengarkan. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Pak Budi ini berkaitan dengan kehidupan manusia di alam akhirat. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa kehidupannya itu berbeda. Apa yang mungkin terdengar sama itu akan menjadi berbeda. Itu konsep antara dunia dan akhirat. Kenikmatan surga misalnya, Allah bercerita tentang buah-buahan. Nama yang digambarkan itu selalu sama. Di situ ada anggur, di situ ada delima. Tetapi seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran, itu hanya memiliki kesamaan dari aspek namanya saja. Tetapi rasa dan kenikmatannya itu tidak untuk diperbandingkan. Misalnya di surga itu dikatakan dalam banyak literatur keislaman, itu ada sungai yang isinya adalah khamr. Khamr itu kita tahu di dunia itu merusak fungsi luhur manusia. Tetapi nanti di sana itu menjadi minuman yang menyehatkan, minuman yang luar biasa kenikmatannya. Nah, itu kemudian menjadikan kita sebagai muslim harus selalu ingat bahwa kehidupannya itu menjadi berbeda. Ekosistemnya berbeda, kumpulannya berbeda. Tadi kan ditanyakan, suasana surga itu seperti apa? Ini juga agak sulit Mbak Eva untuk saya jawab ya. Kita hanya bisa menjawab ini Pak Budi, hanya berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Karena di sini tidak ada akal manusia punya peranan. Di sini tidak ada kiai, tidak ada santri, tidak ada alim, dan tidak ada bodoh. Semuanya tidak tahu, kecuali diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah di dalam hadis. Kalau di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang jannatu adnin misalnya, di situ dikatakan kata Allah, lahum ma yasha'una fiha. Di dalam surga itu lahum buat orang-orang yang masuk ke dalam surga, ma yasha'una. Ma itu kalau dalam ilmu nahu termasuk nakiroh. Apa saja yasha'una yang mereka kehendaki. Ya, sementara kata Allah, wa fiha, dan di dalam surga itu ya min mazid, ada lagi apanya itu? Tambahannya.
Artinya akan melampaui dan melebihi apa yang sebenarnya kita bayangkan. Itu kehidupan di dalam surga, apa saja menjadi boleh. Di sana tidak ada halal dan tidak ada haram. Karena semuanya bukan kemudian kita membayangkan kita akan mengerjakan pekerjaan yang haram-haram. Enggak lah. Karena di sana semuanya sudah menjadi halal, semuanya sudah menjadi indah, bukan saja surganya, orangnya, penduduknya, dan kelakuannya. Kalau kita baca hadis misalnya, kita mulai dari bercandanya Rasulullah. Rasulullah itu bercanda tetapi la yaqulu ilal haq. Tidak akan menceritakan kecuali sesuatu yang betul-betul benar. Ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya masuk ke dalam surga. Nabi kemudian menjawab, Nek, di surga gak ada nenek-nenek. Maka nenek-nenek itu kembali berpaling dari Rasulullah, pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih dan menangis. Karena dia memahaminya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengejar nenek-nenek tadi. Katakan kepada nenek tadi, dia tidak akan masuk ke dalam surga dalam keadaan nenek-nenek. Surga itu indah kan? Tapi kalau isinya nenek-nenek kan menjadi kurang indah, Mbak Eva. Maka nanti semuanya akan dirubah oleh Allah sesuai dengan kepantasan ukuran alam surga itu sendiri. Kalau kita menggunakan hadis misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa di antara ciri-ciri nanti kehidupan manusia di surga itu jurdan wa muridan, tidak ada bulunya, bersih, ya. Kemudian dalam usia muda, muka halim, matanya itu kayak orang pakai celak, bagus. Kemudian usianya itu di dalam banyak hadis itu dikatakan pada usia di mana orang itu al-quwah wal futuwah, pada puncak kesehatan manusianya. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin usianya antara 30 sampai 35 tahun. Itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi pun dikatakan antara usia orang 30 sampai 33 tahun. Jadi isinya itu semua orang muda. Yang kecil menjadi lebih dewasa, yang tua balik kepada muda lagi. Jadi kita-kita ini yang sudah mulai usia tua itu tidak perlu galau. Nanti kita akan muda semua asal memperbanyak sholat, wudhu, mencari ridho Allah. Itulah keadaan manusia kelak di dalam surga. Begitu Pak Budi gambarannya. Bisa ditangkap Pak Budi? Iya. Bisa. Oke. Bisa Pak Kiai. Nah, yang saya juga ingin tanyakan Pak Kiai, kalau di dunia ini kan kita ada keluarga, ada ibu, anak, nenek, kakek. Di saat di surga nanti, di akhirat nanti, apakah nanti akan seperti itu juga hubungannya? Iya, kita akan berkumpul setelah masuk ke dalam surga. Tapi berkumpulnya itu tentu dalam kondisi yang berbeda. Misalnya gini, ada orang selalu bertanya dengan gambaran bias gender. Laki-laki itu kalau masuk surga disediakan bidadari. Maka kemudian istrinya yang tidak bidadari ini menjadi tidak pede ya. Gimana nanti kalau di surga dikelilingi oleh bidadari, apa suami saya akan masih seperti itu gitu loh. Nah, ini pertanyaan sebetulnya sudah terjawab dengan hadis yang saya gambarkan tadi, bahwa secara fisik itu dirubah semua oleh Allah. Jadi seorang istri yang sholihah itu nanti akan menjadi perempuan yang paling cantik di sisi suaminya. Dulu guru saya itu pernah mengajar sesuatu, ya itu mendatangkan tawa banyak orang. Jadi guru saya menggambarkan nanti orang itu masuk ke dalam surga. Dulu beliau cerita di Masjid Asad bin Furat di kota Kairo itu, saya tidak bisa lupa pengajian itu. Beliau katakan orang yang masuk surga itu kan wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumaro. Begitu sampai disambut malaikat, dibimbing masuk. Ketemu di depan itu ada perempuan cantik gitu. Maka kata orang tadi, malaikat, ini kahurun in, bidadari itu. Bukan, ini penjaga. Dia kaget betul. Bagaimana mungkin penjaga rumah, istana, pelayan secantik itu gitu loh. Ternyata itu bukan bidadari. Terus di setiap tahapan itu ada semuanya tuh Mbak Eva. Yang terakhir, karena dia selalu bertanya, ini bidadari, bukan. Maka kemudian kata malaikat, jangan khawatir. Itu bidadari di dalam ruang itu. Kamu kesana dan kamu akan bertemu. Ini orang berpikir yang luar biasa kan.
ini yang bukan bidadari di depan saja. Kalau saya bawa ke alam dunia, ini jadi putri Indonesia yang paling cantik gitu loh. Maka ketika dia mau ke sana, tentu ada rasa yang luar biasa. Seperti apa bidadari? Kata malaikat tuh, kata guru saya, jangan khawatir, kamu sudah kenal kok. Dia kaget, kenal kapan malaikat? Itu istrimu. Nah, dengar kata-kata istrimu, itu kami yang ngaji itu ketawa semua. Bahkan ada orang Mesir itu yang nggak tahan sampai bilang, coba guru dicek, jangan-jangan itu hadisnya doif gitu. Karena soalnya dia ingin mendapatkan bidadari. Nah, guru saya bercerita bahwa nanti istri kita yang solihah dan suami yang soleh kan bertemu di dalam surga. Maka standar fisiknya itu Allah robah sesuai dengan standar apa ini? Surga. Maka guru saya bilang, kalian yang tidak tampan itu tidak perlu bersedih. Katakan dalam hatimu, tampannya saya nanti di dalam surga. Baik. Yang tidak cantik pun nanti berharap menjadi cantik di surga, karena hari itu standarnya menjadi berubah. Baik, amin. Semoga kita semua menjadi cantik dan tampan di surga nanti. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan Bu Zahroh, kita akan break dulu nih, Baik, Kiai ya. Bu silakan. Zahroh mohon sabar dulu. Nanti disampaikan pertanyaannya setelah break. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Saya akan ajak Anda langsung ke Purbalingga ini untuk mendengarkan pertanyaan dari Bu Zahroh. Assalamualaikum Bu Zahroh, silakan pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz masalah akikah. Akekah. Kalau akikah itu apakah bisa dibagikan langsung seperti kurban atau bagaimana? Dan bagaimana hukumnya seperti itu? Iya. Baik. Terima kasih Bu Zahroh pertanyaannya. Nah ini soal akikah nih Pak Kiai. Jadi Ibu Zahroh, akekah itu sebetulnya adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita mendapatkan nikmat berupa anak. Anak itu kan bagian nikmat yang terbesar, yang tidak tergantikan oleh apapun. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan Nabi Zakaria yang soleh seperti itu, memiliki semua apa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, tetapi dia merasa hidupnya tidak sempurna sebelum memiliki seorang anak. Beliau dalam hidupnya meminta untuk mendapatkan anak. Fir'aun saja yang sebegitu hebatnya, itu tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Maka dia berharap mendapatkan anak dan bahagia ketika menemukan bayi Nabi Musa alaihissalam. Maka ketiga ini anak merupakan karunia yang terbesar, disyariatkanlah oleh Islam untuk bersyukur. Nah, akikah itu dengan kurban itu sama secara definisi. Sama-sama bertakorup kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang yang masuk dalam kriteria Al-An'am. Dalam hal ini adalah kambing. Nah, bagaimana cara membagikannya? Kalau ibu bertanya, apakah boleh saya bagikan dalam keadaan daging mentah seperti saya membagikan daging kurban? Jawabannya, kalau itu dilakukan, maka akikahnya tetap sah. Tetapi dia menjadi tidak sempurna, tidak afdol. Yang afdol itu memang dibedakan ibu. Kalau hari raya Idul Adha kurban, itu sunnahnya memang dibagi mentah, dagingnya pun dipotong kecil-kecil, bagian tulangnya, agar semuanya rata dapatnya. Jadi kalau kita memotong daging kurban, biasanya di satu plastik itu ada dagingnya, ada jeroannya, ada tulangnya. Kalau akikah itu disunnahkan dibagi dalam keadaan sudah dimasak. Kalau di Indonesia mungkin dijadikan sate, dijadikan sop. Kemudian memotong tulangnya itu tidak disunnahkan pada bagian yang kecil ibu.
tetapi dipotong sesuai dengan persendiannya. Ini namanya tafaulan dan tabarrukan. Berharap mudah-mudahan tulangnya anak bayi ini kokoh gitu loh. Sehingga nanti besarnya menjadi orang yang sehat. Dan ini semuanya dalam kerangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ibu lakukan itu sudah memenuhi kriteria akekah, tetapi akan jauh lebih sempurna, pahalanya lebih banyak kalau daging itu dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Baiklah, gimana Bu Zahroh? Sudah bisa Ya. menangkap jawabannya atau mungkin ada yang ingin ya. dipertajam lagi pertanyaannya? Berarti nggak usah diulang ya Ustadz. Oh, nggak usah diulang, Ibu. Nah, kalau Ibu berpikiran, karena ini Mbak Eva ya, Bu Zahroh punya kepikiran mengulang. Mengulang itu kan berarti membeli kambing lagi, memotong lagi, dan keluar biaya lagi. Kalau mau seperti itu Ibu, lebih baik Ibu bersedekah. Menutupi kekurangan yang kemarin. Baik. Dengan syarat Ibu memiliki keluasan harta, rezekinya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya dipenuhi sekarang. Tahu-tahu anak sudah bayaran sekolah semua, Iya. kebutuhan rumah tangga sudah cukup, tabungannya masih banyak Bu Zahroh. Saya dulu Amin. kemarin Amin. baginya belum matang. Ya, hari ini kebetulan di Purbalingga itu kan dekat gunung, hawanya dingin, Ibu beli sate, ya, dibagi-bagikan lagi kepada tetangga dengan niat, ya Allah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk jalan hidup saya, anak saya, dan keluarga saya. Amin, amin ya robbal alamin ya Bu Zahroh ya. Baiklah. Terima kasih pencerahannya Ustadz. Ya, Baik. sekarang kita kembali ke Pak Budi nih. Pak Budi punya pertanyaan kedua. Silakan Pak Budi disampaikan. Ya, ini Pak Kiai, ketika kiamat telah tiba Oh, dan masih dunia akhirat juga. digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mm-mm. apakah saat itu dunia benar-benar dihancurkan dan tidak untuk diadakan kembali Ya. dan di dalam sistem tata surya kita? Baiklah Pak Budi ya. Pak Budi ingin tahu nih masalah hari akhir Iya, kebanyakan ya iya. Pak Kiai ya. Tapi dijawab setelah jeda Pak Oh, Kiai. baik, Kita baik, harus break baik. dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan pertanyaan dari Pak Budi soal bagaimana nasib dunia setelah kemudian nanti hari kiamat datang. Kita akan dengarkan juga ini Bu Zahroh punya pertanyaan satu nih, pertanyaan terakhir juga untuk Pak Kiai. Silakan disampaikan Bu Zahroh. Ya Pak Ustadz, untuk pertanyaan kedua, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua atau suami, sebaiknya bagaimana? Apakah ada urutan-urutan doanya agar kita mungkin lebih mantap berdoanya seperti itu? Baiklah, terima kasih pertanyaannya Bu Zahroh. Iya. Nah, silakan dijawab. Baik, yang pertama dari Pak Budi tadi Iya. kan, pertanyaannya secara global adalah nasib dunia setelah hari kiamat. Yang kita baca dalam banyak ayat Al-Quran dan dalam banyak hadis, bumi itu memang tergantikan. Bahkan langit itu kan dilipat. Itu kan kata banyak ulama seolah-olah menjadi penutup dari episode kehidupan dunia. Untuk mendekatkan pemahaman itu Pak Budi, adalah kesadaran kita bahwa banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kepada umat manusia bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan sementara. Masa depan yang kita kerjakan dan kita cari di dunia itu adalah masa depan yang sementara. Sementara masa depan dan cita-cita yang hakiki dalam hidup manusia itu adalah kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan keabadian itu memang surga.
Nabi Adam dulu pun ketika diciptakan itu ada di dalam surga, karena memang surgalah kehidupan yang hakiki untuk umat manusia yang baik, yang soleh, dan neraka untuk mereka yang tidak baik. Nah, oleh karena itu ketika ditanyakan bagaimana nasib dunia, tentu standarnya menjadi berbeda. Hari ini ada matahari, karena untuk hidup kita membutuhkan matahari. Bagaimana kita tidak butuh matahari? Kan sinar matahari itu akan merubah energi masuk kepada tumbuh-tumbuhan, klorofil itu, kemudian nanti daunnya dimakan oleh hewan, hewannya dimakan oleh saya, maka kemudian saya membutuhkan matahari itu. Itu dalam kehidupan dunia. Di sini ada oksigen. Tetapi nanti di akhirat tentu kehidupannya menjadi berbeda. Nah, untuk detailnya tentu Allah tidak ceritakan itu dan Nabi tidak gambarkan, karena nanti itu menjadi bagian dari iman saya terkait bil ghaib. Saya harus percaya, saya harus yakini, bukan karena itu selaras dengan logika saya, tetapi karena itu disampaikan oleh Nabi Muhammad yang saya percayai membawa pesan Allah. Itu adalah jawaban terkait dari pertanyaan Pak Budi tadi. Sementara untuk Ibu Zahro, ini sebetulnya luar biasa ya, habis bertanya tentang alam akhirat. Nah, ini adalah perjalanan menuju akhirat. Ibu Zahro, orang yang sudah meninggal, siapapun dia, itu sangat mendambakan doa dari orang yang hidup. Imam Baihaqi misalnya, atau dalam banyak literatur Imam Ghazali di dalam Ihya, atau kalau orang ngaji kitab kuning di Indonesia di pesantren-pesantren itu ada nama kitab I'anatul Talibin, itu menceritakan ada satu kejadian di masa lalu, orang itu sebagai relawan menguburkan jenazah yang wafat karena pandemi penyakit. Jadi setiap hari dia Mbak Eva kerjanya membawa jenazah yang wafat karena pandemi, kemudian dikuburkan sampai sore hari. Nanti setelah sore hari dia pulang. Sebelum pulang dia berdoa di depan pintu kuburan. Kan biasanya makam itu kayak lapangan, ada pintu gerbangnya. Dia doakan di situ dengan 4 kata. Ya Allah, anasallahu wahsatahum. Mudah-mudahan Allah menemani mereka dalam keganasannya alam kubur. Warahima ghurbatakum, memberi rahmat dalam keterasingan. Kan baru pindah rumah. Kita pindah rumah sama-sama di Jakarta saja merasa asing loh. Bagaimana orang yang berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Kemudian kata yang keempat dia katakan watajawaza an sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kalian, wa qabila hasanatikum, dan menerima kebaikan. Dia hanya berdoa dengan 4 kalimat nih. Dengan 4 kalimat ini dia kemudian pulang ke rumahnya. Nah, satu hari dia kesorean, jenazahnya terlalu banyak sehingga dia memakamkan itu sampai waktu Isya. Karena sudah malam, dia buru-buru pulang kan. Karena kondisi di masa itu kan menyeramkan malam hari. Dia pulang cepat, lupa tidak berdoa. Maka kemudian orang tadi itu bermimpi, Mbak Eva. Fa'idha bi khalqun kathir. Saya mimpi rumah saya itu didatangi oleh orang begitu banyak. Dia tanya, man antum? Kamu tuh siapa? Kok datang semua ke rumah saya? Kata orang tadi, nahnu ahlil maqabir. Kami ini adalah penduduk kuburan yang biasa kamu doakan di sore hari. Kalau kamu mendoakan saya, kami semua di sore hari, maka kami merasakan rahmat Allah sampai esok lagi. Jadi esok tuh expired, habis doanya. Kan dia doa lagi, bersambung terus. Hari ini kamu tidak mendoakan kami. Kami kehilangan kenikmatan yang biasa kami dapatkan. Nah, itu menunjukkan pentingnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, ketika ibu bertanya, doa apa yang harus saya panjatkan? Itu tentu tidak ada doa yang lebih diharapkan oleh orang-orang yang sudah wafat kecuali 2 hal, Ibu. Yang pertama, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal kebaikannya, dan dipertemukan dengan rahmat dan ridho Allah, bukan dipertemukan dengan keadilan Allah. Orang yang bijak dan orang yang mengerti tentang Allah dan manusia
dia akan berdoa selalu bertemu dengan ridho Allah, bukan bertemu dengan keadilan Allah. Karena kalau Allah menunjukkan keadilannya, orang itu pasti masuk neraka. Pasti. Kalau Allah menggunakan keadilannya. Tapi kalau Allah menggunakan rahmatnya, maka orang tadi pasti akan masuk ke dalam surga. Maka banyak-banyak berdoa, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kalau ini suaminya misalnya, bapaknya, ya Allah rahmati bapak saya, ampuni dosanya. Itu adalah amal yang terbaik yang dilakukan oleh orang hidup kepada orang mati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim, Ibu. Jadi kalau dulu almarhum punya kawan, almarhum punya sahabat yang dekat, maka nanti ketika almarhum ini sudah meninggal, dilanjutkan oleh anaknya. Itu yang dikatakan menghidupkan kembali orang yang sudah wafat. Apalagi dalam hadis juga disebutkan, bukan saja menyambung tali silaturahminya, tetapi juga melanjutkan kebiasaan yang orang tua dulu lakukan. Kalau misalnya kita punya kakek, kalau kemarin lebaran, setiap mau lebaran atau habis sholat id, bagi-bagi uang baru tuh. Begitu kakeknya meninggal, ditelanjutkan oleh cucunya. Maka nanti semua orang itu akan mengirimkan doa baik buat kakek kan. Ya Allah, subhanallah mas, kok sama ya dengan kakeknya, betapa hebat kakekmu yang mendidik kamu cucunya tetap berbuat baik sebagaimana kakek. Jadi kakek yang sudah meninggal itu kan jadi hidup lagi. Hidup dalam kenangan indah, hidup dalam kenangan kebaikan. Nah, ini adalah kumpulan Ibu Zahra amalan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah mendoakan, memohon ampunan, memohon ridho Allah dan rahmatnya, kemudian menyambung semua tali silaturahmi yang dahulu pernah dilakukan oleh orang tua yang sudah meninggal, kemudian mengerjakan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan, diteruskan dan dilestarikan. Kemudian kalau ada janji, ya misalnya saya kalau dulu punya uang, saya kepengen banget bangun masjid itu, ganti karpetnya, atau mengumrohkan ustadz yang ngajar di musola itu. Maka ketiga itu semua ibu kumpulkan dan ibu lakukan, itu adalah doa dan amalan yang terbaik dari yang hidup kepada yang sudah meninggal. Nah itu dia jawabannya Ibu Zahra. Baik. Kira-kira langsung insya Allah bisa diamalkan begitu ya Bu ya, kalau memang ada orang tua ataupun nggak ada ini Ustadz, misalnya kita baca Al-Fatihah terus surat Ikhlas itu bagaimana, boleh enggak? Ibu boleh membaca ayat Al-Quran apa saja. Setelah ibu membaca, ibu niatkan, ya Allah, saya membaca Al-Quran ini kan pekerjaan yang baik, mendapatkan pahala. Pahala ini saya hadiahkan ya Allah untuk almarhum nenek saya, almarhum kakak, atau siapapun yang ingin ibu hadiahkan bacaan-bacaan tersebut. Baik. Baik, nampaknya terima kasih Ustaz. Kita harus mengucapkan ini pamit dengan Pak Budi dan juga Bu Zahra. Terima kasih ya Pak Budi dan juga Bu Zahra. Sama-sama. Sudah langsung bertanya kepada Kiai Faiz di sini. Mungkin sebagai penutup Pak Kiai dari pertanyaan-pertanyaan yang kemudian disampaikan hari ini. Menjawab pertanyaan dan keberanian untuk bertanya itu bagian dari ilmu. Dulu waktu saya ngaji di pesantren, saya ngaji kepada guru-guru saya. Guru tuh selalu bilang, anak-anakku bertanya. Kan kita kadang-kadang kalau mau tanya tuh takut. Masa sih nanya, dorong-dorong orang. Tapi kemudian saya menjadi orang yang suka dan berani bertanya. Itu karena guru saya bilang gini, as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan tuh separuh dari ilmu. Gara-gara Pak Budi dan Bu Zahra tadi bertanya, kan Mbak Eva jadi dengar apa-apa yang sebelumnya tidak tahu, tetapi tidak pernah terfikirkan untuk tahu hal tersebut. Gara-gara pertanyaan itu saya menjawab. Ilmu jadi keluar. Itulah sejatinya hidup. Guru dan murid itu saling membutuhkan. Kiai dan santri itu saling membutuhkan. Tidak ada keistimewaan di antara keduanya. Apa artinya seorang guru kalau tidak ada murid yang mau mendengar? Apa artinya ilmu yang ada di dalam kepala saya kalau saya tidak pernah ditanya orang? Boleh jadi apa yang ditanya oleh Pak Budi dan Bu Zahra itu pernah saya baca,
pernah saya ingat, pernah saya hafal, tapi tersembunyi lama di alam pikiran saya. Mungkin itu 30 tahun yang lalu, mungkin itu 20 tahun yang lalu. Saya sendiri boleh jadi sudah agak lupa dengan itu. Tetapi begitu beliau berdua bertanya, memori yang ada dalam fungsi luhur otak saya itu menjadi hidup kan. Saya bisa menjawab, saya juga bisa mengingat-ingat apa yang dahulu saya pelajari. Itulah sebetulnya tradisi mencari ilmu. Guru dan murid itu memiliki tugas yang sama-sama penting. Kalau keduanya bersinergi dengan baik, maka akan melahirkan hasanah keilmuan yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga episode kali ini tidak hanya menambah keimanan dan juga pengetahuan, tapi juga menginspirasi dan menambah keinginan untuk langsung bertanya pada Pak Kiai Faiz yang hadir di sini. Jangan lupa kalau Anda ingin seperti Bu Zahro dan Pak Budi tadi, Anda bisa langsung kontak WhatsApp yang tertera di layar dan sampaikan jika Anda ingin langsung bertanya melalui Zoom kepada Pak Kiai Faiz di sini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.